Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SDN Tukerto. Saya di sini akan mempresentasikan tugas PKG saya untuk pembelajaran kelompok belajar sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut sehat dan bugar dengan permainan bola tangan. Di sini permainan bola tangan itu ada beberapa variasi. Ada dari permainan bola voli, ada permainan bola basket. Di sini nanti rencana tindak lanjutnya peserta didik itu kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Lanjut. Dalam materi ini RTA saya adalah latar belakang SEM atau Sport Education adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan proses belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. Yang kedua, SEM atau Sport Education Model bisa mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberi ruang dan melibatkan peserta didik dalam memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan. Di sini suara, nanti peserta didik kelas 4, 5, 6 atau kelas tinggi bisa memberikan suara atau pertanyaan atau tanya jawab apa yang akan dilakukan untuk kegiatan tersebut atau kegiatan permainan bola tangan. Yang ketiga, pendidikan gerak atau move on education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Yang keempat, bila dihubungkan dengan materi isu sosial adil gender dalam PJOK yang dimana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada program sehat dan bugar dalam permainan bola tangan. Semua murid atau peserta didik terlibat aktif bergerak untuk mencapai kebugaran. Selain itu, ada isu sosial adil gender dalam PJOK, juga ada beberapa prinsip yang mendasari latar belakang program kegiatan ini yang mengenai karakteristik murid, pemahaman kebugaran serta pendidikan dan konsep gerak. Di sini peserta didik atau siswa tidak akan dibedakan baik yang laki-laki atau perempuan. Di sini sama-sama bermain satu tim. Walaupun nanti peserta didik dicampur yang laki-laki maupun yang perempuan sama, tidak ada perbedaan gender atau fisik dari peserta didik tersebut. Lanjut. Tujuan program KBS komponen belajar sekolah itu mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Visinya untuk menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Pencapaian peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Langkah-langkahnya melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga tersebut, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei, mengadakan sesi latihan sebelum melakukan pelaksanaan. Langkah-langkahnya peserta didik kita lakukan voting atau pemilihan mana yang akan diadakan kegiatan permainan bola kecil atau permainan bola besar atau bola tangan atau sepak bola atau bola voli. Untuk lembaga kita, sekolah kita, anak-anak untuk melakukan kegiatan RTL ini memilih
permainan bola tangan. Nah, hasil yang diharapkan peserta didik dapat menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan. Nah, dalam permainan ini Bapak Ibu bola tangan, nah, peserta didik itu berlari. Nah, untuk mengikuti karena kenapa bola itu dilempar ke sana kemari. Jadi peserta didik untuk melakukan kayak berhenti atau istirahat itu nggak terlalu lama. Karena kenapa? Bola mesti selalu dilempar. Lanjut. Tadi sudah Bu, ini aja Bu. Oh, yang nomor 2, sorry. Nah, yang nomor 2 mendorong partisipasi aktif peserta didik dan kepemimpinan. Nah, visinya menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Nah, tentunya kegiatan fisik itu untuk permainan bola tangannya itu biasanya adu body Bu. Nah, tangan juga saling merebut. Nah, kadang tangan, kadang apa itu namanya badan bersenggolan. Pencapaian peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Langkah-langkahnya menunjuk ketua tim atau kapten tim, memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang ikut kegiatan, mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Nah, kerjasama tim itu biasanya juga kita untuk belajar kelompok juga anak-anak peserta didik untuk apa itu namanya bermain, nggak bermain bola tangan saja, bermain semuanya saja. Semisal apa itu Bu, lari, terus temannya membantu, apa itu namanya? Kok lupa ya saya? Lari estafet atau lari sambung, ya. Hasil yang diharapkan peserta didik mampu menunjukkan kepemimpinan dan bekerja sama dengan baik. Lanjut. Tujuan program KBS yang ketiga memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Nah, visi mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat bakat peserta didik tersebut. Nah, di setiap lembaga peserta didik itu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Ada yang kepingin sepak bola, ada yang kepingin bola voli, ada yang kepingin bola basket atau permainan kasti atau permainan tradisional. Karena peserta didik mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Pencapaian peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Nah, biasanya untuk peserta didik kalau di sekolah sudah mempunyai bakat, biasanya kalau di rumah itu biasanya dilakukan. Itu tidak tahu bermain sepak bola, kadang bermain di depan rumah atau bermain bola voli di depan rumah sama temannya. Langkah-langkah mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan yang inovatif, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka. Nah, kita memberi ide, kita memberikan peserta didik ide-ide untuk melakukan bagaimana anak-anak tersebut atau peserta didik dapat meluangkan ide kreatifnya dalam permainan apa saja. Kalau di KBS saya ini, tugas saya di KBS permainan bola tangan, mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Nah, hasil yang diharapkan peserta didik dapat menghasilkan ide kreatif dan mampu mengimplementasikan ke dalam kompetisi. Di sini peserta didik tidak hanya menjadi itu Bapak Ibu, tidak hanya menjadi peserta, tapi peserta didik diberitahu atau dibuat
pengertian bahwasanya peserta didik dapat bisa menjadi bapak ibu guru, dapat menjadi juri atau peserta atau wasit, ya, atau yang lainnya. Nah, jadi peserta didik semuanya itu dilibatkan. Nah, karena kenapa? Peserta didik biar tahu, oh saya harus bisa menjadi wasit, oh saya harus bisa menjadi bapak ibu guru, oh saya harus menjadi semisal kiper. Nah, lanjut. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan kurikuler di SDN Tukerto, murid yang terlibat adalah kelas 4 sampai dengan kelas 6 untuk siswa laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan setelah kegiatan semester. Penanggung jawab adalah kepala sekolah dan guru yang terlibat. Pelaksanaan program sehat dan bugar dengan permainan tradisional yang akan dilaksanakan di lapangan atau halaman sekolah. Mitra dan komunitas belajar. Mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas yang mengikuti lomba. Nah, lombanya biasanya kita beri kelas tinggi 4, 5, dan 6. Peserta didik dan pihak sekolah lainnya yang terlihat adalah murid. Nah, lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Aset atau modal manusia. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk aset atau modal manusia yang ada di PJOK atau Sport Education yang SEM itu seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua atau wali murid, dan tenaga pendidikan yang profesional yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, di sini ada aset modal manusia. Yang kedua, aset modal lingkungan dan fisik. Nah, berupa lingkungan yang asli, bersih dan nyaman, lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional atau permainan modern, dan sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dalam mencari informasi tentang permainan tradisional atau permainan bola tangan. Memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya speaker, tos salom, laptop, dan proyektor, juga alat olahraga lainnya seperti fluid, stopwatch yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan tersebut. Aset yang ketiga, aset modal sosial dan politik. Nah, di sini kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab. Yang keempat, aset atau modal finansial, yaitu adanya anggaran atau dana BOS atau dana penunjang lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek kegiatan tersebut. Yang terakhir, aset modal agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Nah, dari beberapa aset ini ada beberapa yang kita tidak punya. Nah, seperti stopwatch, tapi bagaimana kita bisa mengkreasikan atau adanya stopwatch tersebut? Kita biasanya pakai HP. Terus lapangan, nah, lapangan kita juga bersih, terus nyaman. Tapi kalau kadang banjir kita tidak bisa memakai, ya Bapak Ibu ya. Kalau musim penghujan kita tidak bisa memakai untuk lapangannya kalau musim penghujan. Nah, di sini ada beberapa aset. Nah, ada yang mungkin ditanyakan Bapak Ibu Guru, aset yang dimiliki oleh lembaga kita, atau SDN Tukerto. Alhamdulillah, tidak bisa tadi pintar semua teman-teman sejawat saya. Lanjut, rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi melaksanakan program dilakukan dalam bentuk evaluasi bersama pimpinan, staf kepala sekolah, guru, staf, dan perwakilan peserta didik.
Bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program SEM tersebut atau KPS permainan bola tangan. Yang ketiga, evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, dan orang tua peserta didik yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada keterbatasan fasilitas dan alat yang tadi saya sampaikan. Keterbatasan fasilitas olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Kolaborasi dengan komunitas, kurangnya dukungan atau kurangnya dukungan atas keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivitas belajar peserta didik. Ini mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita, termasuk guru PJOK, ya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru PJOK atau bapak ibu guru yang lainnya. Nah, ada motivasi peserta didik untuk memiliki yang sama dalam berpartisipasi kegiatan fisik. Waktu dan jadwal, penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Dari ini kemungkinan tantangan. Nah, tantangannya itu ada fasilitas yang kita tidak memadai. Ada beberapa peserta didik yang kadang, Pak, saya nggak mau olahraga begini. Pak, saya mau olahraganya begini. Nah, itu karena minat dan bakatnya peserta didik kan banyak yang berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. Terus kurangnya dukungan atau keterlibatan dengan orang tua. Ada juga orang tua yang mendukung peserta didik atau sekolah. Ada juga orang tua yang tidak mendukung sekolah karena ada beberapa faktor yang yang dimiliki oleh wali murid tersebut. Lanjut. Oh, sudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin dari tadi RTL KBS halaman pertama. RTL tadi KBS rencana tindak lanjut sehat dan bukan dalam permainan bola tangan. Apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu guru? Mungkin dari penyampaian saya kurang dimengerti. Oh, sudah mengerti sudah semua. Terima kasih. Nah, itu kegiatan RTL saya untuk tugas PKG PJOK yang diadakan oleh BPGB Jawa Timur. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak dijawab, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.